Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar siang Anda kali ini di hari Jumat 15 Agustus 2025? Alhamdulillah, semoga keluarga Fas diberikan kesehatan, bahagia dan penuh berkah di hari Jumat ini. Seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin dan juga tadi siang sama Nisa keluarga Fas, bahwasanya siang ini di jam 12 sampai jam 1 siang nanti ya, program spesial dari kami untukmu perempuan hadir kembali siang ini bersama dengan Ibu Azizah Herawati SAG MSI keluarga Fas selaku penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Mungkit. Dan tentunya juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui 081578709640 ataupun juga pantau kami di live streaming, bisa langsung saja download aplikasi suara ataupun juga noise. Kita keluarga Fas kenalan dulu karena memang ya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bersama dengan Ibu Azizah Herawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini kita panggilnya Bu Azizah atau Bu Hera Azizah saja yang atau Bu kantor Wati. biasanya. Jadi kalau digandeng. Kalau Hera nama kecil, kalau Wati ibu saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Perjalanan lancar Lumayan ini, agak jauh tapi lurus kok Mbak. Jadi lurus, santai ya. saja, cuman beloknya normal, nggak terlalu ekstrim, cuma agak takut nyasar aja pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ya, bisa sampai ke sini di ya. studio Radio Fas FM Ya, Ibu alhamdulillah. ya. Selamat datang di Fas FM ini. Terima Ibu. kasih Mbak Selama Nisa. 1 jam ke depan kita akan mendengarkan tentunya keluarga Fas dari Ibu Azizah Herawati. Untuk tema di siang hari ini adalah membangun ketahanan keluarga dan manajemen konflik. Ini memang temanya luar biasa sekali. Cocok juga ini untuk para ibu rumah tangga, tidak hanya para ibu rumah tangga, perempuan-perempuan tentunya ini penting mendapatkan banyak ilmu untukmu perempuan ini Bu Azizah. Belum menikah pun tetap penting. Iya, tapi sebelumnya kita selain penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Mungkit ini Bu ya. Jadi kalau keluarga Fas terutama yang di sekitaran Mungkit ini bisa bertemu dengan Ibu Azizah ini ya di kantor urusan agama di Kecamatan Mungkit. Penyuluh agama Islam fungsional di sana sebagai penyuluh dan juga kegiatan yang lain ini Ibu. Ya tentu penyuluh itu selain memberikan informasi juga edukasi, kami juga menerima konsultasi. Baik. Dan siap mengadvokasi ketika memang itu harus kami dampingi sampai deal, sampai masalah terselesaikan. Kemudian juga sekarang karena Kementerian Agama punya program layanan keagamaan berdampak, kami juga selalu berusaha untuk bisa memberikan pendampingan terhadap masyarakat baik keagamaan maupun urusan-urusan yang lain, juga pemberdayaan. Jadi penyuluh itu kan tugas, kalau selama ini kesannya kami itu seperti nyun sewu Pak Nyai, Pak Yai Bunyai yang simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan, bukan ya. Kami tidak hanya itu. Ada sebutannya ya itu otomatis ceramah insya Allah bisa ya. Tapi untuk mendampingi, kami terjun langsung ke masyarakat. Kami ini orang lapangan Mbak, jadi kursi kami ada pakunya, jadi jarang di kantor gitu. Lari-lari kemana kesana kemari gitu. Jadi pemberdayaan dan pendampingan itu tentunya yang itu adalah kita lakukan tugas pokok dari penyuluh agama Islam terutama di Kecamatan Mungkit ini Ibu ya. Jadi selain sebagai penyuluh agama Islam, Ibu Azizah ini juga sebagai seorang konselor BP 4 Kabupaten Magelang atau Badan Pembinaan, Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan ini. Jadi tugasnya begitu banyak ini Ibu ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Dan juga sebagai konselor rohani ini Ibu ya. Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perempuan ini Ibu perempuan ya. Memang. Jadi kata dari perempuan ini terlihat
dari sosok Ibu Aziza Herawati. Stronger woman-nya ini sudah tampak keluarga Fas ya. Dari datang sudah energiknya, aura positifnya luar biasa ini, membawa banyak sekali misi ini ya. Untuk tema di siang hari ini, membangun ketahanan keluarga dan manajemen konflik. Kita mulai dari mana ini Ibu ya? Ini kenapa begini kita ngomongin ini ya? Jadi kalau memang nggak dilihat sekarang ini begitu kompleks ya Ibu ya, membangun sebuah ketahanan keluarga dan juga manajemen konflik. Manajemen konflik itu di keluarga seperti apa ya Ibu ya? Ya jadi kita awali dari ini Mbak, tujuan menikah itu dulu ya. Orang ketika mendengar kata menikah kan yang terlihat romantisme aja gitu ya, indah-indah, ibaratnya jalan ya Magelang Jogja. Padahal mau ke Tegalrejo harus belok, harus melalui jembatan lorong itu dan tentu ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Itu yang harus kita tanamkan pada siapapun di awal gitu. Sehingga tujuan awal menikah yang disebut di ayat yang populer sekali ya di Arum 21 itu sakinah, mawadah, warohmah, bahkan kita biasa menambahkan dengan barokah dan maslahah. Luar biasa ya. Barokah, jadi maslahah. Jadi kalau kami bikin tepuk sama calon-calon pengantin itu sakinahnya itu seperti rumah. Jadi di situ rumah yang memberikan ketenangan, baiti jannati gitu ya. Rumahku surgaku. Programnya Fas juga ada ya. Ada ya. Gitu ya. Iya, rumahku surgaku. Kemudian cinta, bagaimana merawat cinta itu dan diimbangi dengan kasih sayang. Dan dari tiga itu harapan kita selalu mendapatkan keberkahan, di mana keberkahan itu maknanya adalah ziyadatul khair ya, bertambah kebaikannya. Bahkan ada yang mengartikan annama wa ziyadatu fil khairi wasya'adah, tumbuh dan tambah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir itu ada tambahan begini Mbak, maslahah itu ternyata damai, selalu peace gitu, damai. Nah, ternyata dari tujuan itu kadang karena ada ketahuannya setelah menikah Mbak, itu hanya ada pemicu-pemicu konflik yang mungkin kemarin belum dikomunikasikan atau bahasanya anak muda masih jaim, aslinya ternyata seperti itu. Nah, karena kita sudah terikat oleh, kalau kemarin saya nyimak Mbak Umi Aziza itu sudah mengutarakan fondasi ya keluarga sakinah itu ada mitsaqon walido, sudah diikat pernikahan janji kokoh. Tentu nikah itu nggak main-main, nggak cocok, ada masalah bukan terus you and me and, enggak. Yuk gak kita nggak bisa kita terus diem-dieman lari dari masalah, tidak. Kita harus hadapi, jangan lari dari masalah, apalagi jadi juara lomba lari dari kenyataan. Nah ini baru Agustus ini banyak ya, jadi jangan sampai ikut lomba lari dari kenyataan. Ya, jadi itu, nah disitulah nanti yang kita perlu tata, di manage, dicari apa masalahnya, jadi fokusnya ke masalahnya. Bukan untuk diperbesar tapi untuk dicari jalan keluarnya. Nah setelah itu ya insya Allah nanti ada istilahnya win-win solution itu. Jadi tidak ada yang merasa terzolimi. Nanti kita akan urai mungkin di tekniknya bagaimana ada kesalingan di situ gitu. Jadi perlu di manage gitu. Jadi kenapa kita berbincang tentang tema ini? Latar belakang dari tema ini sebetulnya adalah membangun ketahanan keluarga dan manajemen konflik yang ternyata harus diawali dulu sebelum menikah, tahu dulu ini tujuannya ngapain gitu loh. Tujuannya jangan karena menikah seperti di minggu lalu tidak hanya karena nafsu semata Ibu ya. Jadi ada keterkaitan. Kalau kemarin bagaimana fondasi sebuah membangun keluarga sakinah, sekarang ini kita membangun ketahanan keluarga dan manajemen konfliknya. Jadi ada banyak hal ini Ibu yang harus dipersiapkan untuk membangun ketahanan keluarga ini Ibu. Ya, jadi selain fondasi yang 5 itu ya, itu juga ada segitiga cinta Mbak, jangan dibalik Mbak, bahaya kalau dibalik. Waduh, ini cinta segitiga. Jadi 5 fondasi yang sudah diutarakan pada pertemuan yang lalu itu
diimbangi oleh segitiga cinta. Baik. Yang pertama adalah komitmen. Ya. Jadi komitmen, orang berani menikah berarti dia berani setia gitu. Jadi sudah berani aku dan kau sama dengan KUA, berarti itu sudah nggak main-main lagi. Komitmen kan ada, cuman runtang-runtung nggak jelas. Akhirnya ditantang melamar tidak berani, berarti dia nggak ada komitmen. Apalagi sekarang yang ngeri kan kalau kita tahu HTS itu ya Mbak, hubungan tanpa status, yang penting happy saja, akhirnya jadi korban. Nggak hanya yang perempuan loh sebenarnya, terutama perempuan akan menjadi korban itu. Kemudian yang kedua adalah kedekatan emosi. Jadi menikah itu kan ibarat menyatukan dua frekuensi, ya kan ya. Jadi kalau bahasa sekarang beda provider tapi tetap nyaut gitu Mbak. Nah, ya kan ya. Iya bahasa sekarang kan satu frekuensi. Harus gitu. Satu frekuensi. Jadi kita nggak boleh ngatain orang, kok mau ya dia sama dia gitu ya. Kita nggak tahu bahwa dia yang lebih mengerti apa yang kita rasakan, apa yang pihak pasangannya itu yang perlu dimengerti. Makanya di situ perlu namanya kedekatan emosi. Hanya muncul yang dalam bahasa agama takliful qulub, keterikatan hati. Jadi ada sesuatu yang kurang ketika salah satunya nggak ada. Itulah yang masuk di tujuan pernikahan yang rohmah itu Mbak. Rohmah itu kan tidak hanya nganten anyar sebenarnya. Kalau saya dulu pernah dapat di pelatihan itu, rohmah itu justru kita saksikan kasih sayang itu ketika kita melihat pasangan-pasangan yang sudah lama. Coba Mbak Nisa Persani, Bapak Ibu kita sudah sepuh-sepuh loh Mbak. Tapi mereka begitu saling menyayangi. Saya belajar dari bapak saya itu udah 80 tahun, sudah sepuh tapi masih ngaji ke sana kemari. Ibu saya stroke, kecelakaan, lengkap sudah. Tapi bapak itu setia sekali. Bahkan ibu itu ketika saya ajak dahar di malam misalnya ikut bapak ngaos, ayo Bu Dar, nunggu bapak. Jam 10 malam Mbak gitu. Itu Masya Allah. Kita lihat bapak kakek nenek yang tuntunan jalan pagi. Itulah rohmah gitu. Jadi takliful. Tidak harus kesana kemari bersama, bukan. Makanya ada LDR yang akhirnya di situ dituntut untuk saling setia, saling jujur di situ. Jadi kita percaya di situ. Kemudian yang ketiga adalah gairah. Ini bukan masalah nafsu biologis semata. Tapi biasanya gairah justru malah ramenya sebelum menikah sudah sedemikian bucinnya, bahasa anak mudanya ya Mbak ya. Ibu. Tapi ketika menikah tahu aslinya sudah nggak cinta, akhirnya bahasa-bahasa romantis itu sudah hilang. Nah itu PR buat kita. Kayak saya sudah menikah 25 tahun Mbak ya. Itu bagaimana kita tidak harus dengan you and me, I love you, bukan, mungkin dengan hadiah-hadiah kecil kita peduli di rumah, bagaimana di pernikahan kita yang sudah yang sudah di atas, sudah perak, itu sesibuk apapun kita tetap menyajikan minuman, daharan. Kalaupun tidak, suami tidak perlu marah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya gairah. Hadiah-hadiah kecil tidak harus mahal. Sapaan-sapaan yang aja kadang kelihatannya jadi nggak mesra, tapi itu sudah jadi kebiasaan. Itu Masya Allah bahagia sekali. Jadi saling memuji, tidak hanya mencari-cari kesalahan. Itulah gairah gitu. Nah 3 inilah yang sebenarnya akan menguatkan fondasi itu, sehingga ketahanan keluarga itu akan terjaga. Itu Mbak. Masya Allah, ini baru sedikit di awal saja. Ini sudah banyak sekali yang kita dapatkan ini keluarga Fas, terutama para perempuan keluarga Fas ya. Lalu Bu, apa sih sebetulnya tips untuk membangun ketahanan keluarga ini agar tetap langgeng ini istilahnya juga Bu ya? Ya, jadi tentu di situ adalah kesalingan Mbak ya. Jadi ada kesalingan ya, di fondasi itu kan yang ketiga itu mitsaqon muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Nah, di ayatnya itu ashiruhunna bil ma'ruf, kita para perempuan itu yang diperintahkan oleh Allah, para suami itu memperlakukan hunna, para perempuan itu dengan baik. Ya di situ. Jadi
banyak sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang saya mengibaratkan kesalingan itu seperti kita itu menabung, Mbak Nisa suka rekening kan? Rekeningnya gemuk apa kurus? Wah, sesuai ini Bu. Maunya yang gemuk ya Mbak ya. Kalau badan kita mati-matian biar tumbuhnya nggak ke samping, jadinya ke atas gitu. Tapi nyatanya tapi rekening. Jadi kita ibaratkan seperti rekening hubungan. Rekening hubungan itu terbagi menjadi dua. Seperti kita menabung. Menabung itu kan ada yang sisi masuk namanya debit, terus yang keluar kredit. Nah, ketika yang kita banyak menabung maka bagus kan gitu. Nah, kalau itu ibarat keluarga maka di situ jadi keluarga yang harmonis. Kemudian kalau banyak keluar berarti bermasalah, tidak harmonis, anharmonis. Nah, saya sering menggali ke calon-calon pengantin itu. Yuk, kalau itu di forum yang lama saya ajak diskusi, mereka bikin gambaran keluarga yang harmonis gitu. Apa yang jenengan inginkan. Jadi di sini ada saya siapkan juga materinya ya. Jadi misalnya nanti mau disimak oleh keluarga FAS ya. Jadi yang pertama misalnya setorannya, hal-hal yang saya harapkan dari hubungan kami. Jadi saya ajak para calon pengantin itu, coba yang jenengan harapkan dari pasangan jenengan supaya keluarga jenengan tetap harmonis. Kemudian hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya. Jadi pengennya apa? Kemudian ketika bertengkar, apa yang bisa menyebabkan emosi kita, meredakan emosi kita. Jadi bahasa mudahnya gini, apa sih indikator keluarga harmonis gitu. Nanti terus hanya muncul saling percaya, saling mengerti, tidak maunya sendiri. Boleh fisik, boleh Mbak, misalnya punya anak yang solih, ekonomi tidak bermasalah, itu ya sering gitu ya, rekreasi gitu, apa-apa terpenuhi, boleh. Nah itu kalau yang indah-indah itu kan seneng ya Mbak ngelihatnya. Nah sekarang ketika kita diminta menyebutkan yang tabungan yang buruk tadi, yang jelek-jelek, apa sih yang tidak jenengan ingin kebalikan dari tadi? Indikator keluarga yang bikin ambiar itu apa? Banyak yang muncul, paling populer apa Mbak? Pelakor misalnya, pembinor ya, perselingkuhan yaitu, kemudian KDRT pun fisik, verbal atau psikis ya, dan juga ekonomi. Kemudian ekonomi bermasalah. Kemudian yang kadang tidak kita sadari, maaf nanti bisa kita ulas juga supaya nggak salah kaprah. Mungkin campur tangan pihak ketiga yang bukan wilpil gitu ya. Jadi misalnya orang tua, mertua, ipar, walaupun ini nggak sinetron banget ya Mbak, tapi nanti bisa kita boleh tapi asal tidak berlebihan gitu. Nah, ketika kita menganggap hubungan pernikahan itu seperti tabungan, maka ketika kita menabung, masuk nabung nggak pernah diambil gitu. Diambil Mbak, misalnya kita ngambil cekcok, misalnya egois. Misalnya kamu kok egois toh? Akhirnya di sini maaf ya, nabung lagi gitu terus. Cuman yang paling harus kita waspadai adalah ketika seolah kita nggak pernah ngambil tabungan, ketika keluarga itu nggak pernah ada masalah, bahkan jadi profil pasangan, misalnya kita lihat artis Nyon Sewu misalnya harus nyebut dulu bagaimana orang memandang Anang dan Krisdayanti, Dani dan Maya gitu ya. Tapi ternyata ketika dunia api menyerang gitu ya, terjadi masalah. Nah, itu apa yang bikin seperti itu? Rata-rata nyebutnya ya selingkuh gitu ya. Bisa dimaafkan enggak? Tergantung Bu, biasanya perempuan Mbak yang kekeh, boten gitu ya. Jadi memang perempuan biasanya seperti itu dirugikan gitu ya. Walaupun laki-laki seolah-olah golek meneh gitu ya, walaupun sebenarnya enggak semua laki-laki pun seperti itu gitu. Jadi itu. Nah yang bahaya ketika enggak pernah nabung ya itu tadi, kolaps. Hanya kolaps. Inilah yang perlu kita waspadai. Bisa jadi nggak pernah ada KDRT, ekonomi tidak bermasalah. Tapi Nyon Sewu, kasus-kasus yang saya hadapi ya Mbak, saya nggak nyebut siapapun, mereka saling cinta Mbak. Tapi ada pihak lain, bahkan terdekat orang tua misalnya, terlalu mengintervensi. Nah, sebenarnya boleh kok campur tangan sekedar sederhana. Saya wong desa aslinya Bu, saya tanya, boleh nggak sih? Nggak boleh. Coba jenengan kalau pas melahirkan pertama mau ditungguin siapa Mbak Nisa?
ibu kan, ibu kita gitu ya. Terus kalau saya orang desa asli gunung sana, pulang hanya bawa oleh-oleh 1 kresek, pulang bawa apa, karung. Itu kan campur tangan. Tapi campur tangan yang wajar. Yang campur tangan yang berlebihan kan yang sudah sampai ke mengatur, sampai nggak boleh gini, bahkan ketika ada masalah suami tidak memposisikan di tengah, ini yang sering kami hadapi, Mbak. Jadi masa saya dimarahi mertua saya sampai hampir 2 jam, Bu, suami saya itu dengar, saya dibiarin aja. Nah seperti itu. Jadi ini, mari kita jaga tabungan kita supaya stabil. Bolehlah sesekali kita itu ngambil, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Nanti diisi lagi gitu ya. Jadi itu, Mbak. Jadi saya menggambarkan konflik itu, menjaga ketahanan itu, konflik itu ada dan bagaimana menjaga ketahanan itu seperti itu. Dan itu pelatihan yang kami terima untuk menggambarkan itu juga seperti itu, dan itu benar adanya. Memang gitu. benar adanya. Benar adanya. Jadi gitu, tidak berlebihan, mengada-ada seperti di sinetron, tapi ternyata di real dunia nyata justru memang sekarang ini realitanya banyak sekali permasalahan rumah tangga yang hadir ini, Bu. Iya. Jadi, apalagi sekarang baru 2 bulan, baru berapa bulan menikah sudah harus ketemu konflik. Saya itu. Itu akhirnya ngeri sekali. Bertemu dengan Ibu Azizah ini itu kan sudah kasihan itu. Jadi kalau sudah sampai tahapan bertemu Ibu Azizah ini lanjut atau dan semua ada konsekuensinya. Nah, baik Ibu. Nah, untuk membangun sebuah hubungan yang istilahnya memang dalam sebuah pernikahan ini, kalau tadi Ibu bilang dalam artian sebuah pernikahan ini sehat, ekonomi oke, jadi semuanya berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang juga pasti ada cekcoknya itu tadi. Sesekali nih, Bu, jangan berkelanjutan. Nah ini membangunnya harus dari mana ini, Bu? Jadi misalnya, membangunnya itu dengan memahami kebutuhan antar pasangan. Gitu. Jadi sejak awal kan sudah memilih, Mbak. Kita sudah memutuskan pilihan. Saya juga sering menanyakan juga pada para calon pengantin itu. Kalau yang laki-laki, yang lebih cantik ada ndak, Mas, gitu. Kadang ragu-ragu mau jawab, Mbak, takut marah. Rarane nesu gitu. Ada, Bu, gitu ya. Real saja pasti ada. Yang lebih ganteng ada nggak, Mbak? Ada. Yang lebih kaya ada nggak? Ada. Tapi apakah Allah mempertemukan kita itu dengan yang paling ganteng, paling cantik, paling kaya, tercantik, terganteng, terkaya? Bukan. Apa, Mbak, tadi? Terbaik. Makanya tadi kayak radio itu satu frekuensi tadi. Itu harus digaungkan dalam sebuah rumah tangga. Satu frekuensi. Jadi kalau di fondasi yang terakhir itu antarodin itu saling ridho. Kita ridho gitu. Makanya ketika saya justru diingatkan, saya penasihat perkawinan, kadang ada masalah juga. Terus teman saya ngobrol sama saya, Mbak, ternyata ya ketika pasangan kita nuntut atau kita menuntut pasangan saat ini, maka kita flashback aja. Dulu jenengan mau sama saya, kenapa? Kan gitu ya, Mbak ya. Kan gitu ya. Jadi kenapa? Kita flashback aja. Nah, jadi di sini memahami kebutuhan. Kemudian kematangan, seiring berjalannya waktu, tentu kita juga semakin matang. Mosok sudah nikah 20 tahun gak dewasa-dewasa, kan gitu ya. Ketika dulu mungkin karena anak saya semua laki-laki, semua penghuni rumah yang paling cantik saya gitu. Masuk rumah berantakan, kita marah-marah. Apakah masalah selesai? Tidak. Sudah jalani, tapi kita didik mereka, kita ajarkan mereka tentang kemandirian, tentang kesalingan. Bahasa kerennya sekarang support system ya, Mbak ya. Meskipun anak semua laki-laki, mereka sudah terbiasa mandiri gitu. Meskipun si kecil dia menggoreng telur sendiri, bantu-bantu di rumah gitu. Jadi meskipun kita seolah inilah budaya timur yang perlu kita tapi kita luruskan, Mbak, bahwa pekerjaan rumah itu pekerjaan bersama gitu ya. Jadi sehingga hubungannya tren sekarang itu support system itu pekerjaan bersama. Jadi bukan pekerjaan perempuan, jadi cursolnya perempuan ya. Tapi supaya mereka mengerti. Itu pun saya ingatkan, bukan berarti
terus jenengan seenaknya dengan pasangan kita gitu nggih. Jadi kita sebagai perempuan tetap melaksanakan kodrat kita sebagai perempuan, tapi kita juga ciptakan support system supaya saling mengerti. Kata ada band apa Mbak? Karena wanita ingin dimengerti. Iya, dan gitu. wanita tidak pernah salah. Iya. Nah, ini Ibu ya. Ya, dia selalu betul. Selalu benar ini Iya. menurut versi wanita itu Iya, tadi iya, Ibu ya. iya, Baik, gitu. untuk Anda keluarga FAS yang mau bergabung bersama dengan kami, Ibu Azizah Herawati selaku penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Mungkit, keluarga FAS ya. Anda bisa langsung saja manfaatkan WhatsApp di 0815 7870 9640-nya, dan tentunya kerjasama ini bersama dengan Kemenak Republik Indonesia atau Kemenak Kabupaten Magelang, keluarga FAS, dan Ibu Azizah Herawati seperti yang tadi sudah diinformasikan, beliau selain sebagai seorang penyuluh juga konselor, tugasnya macam-macam ini ternyata keluarga FAS. Kalau mau sharing atau konsultasi pernikahan, mau menikah atau bahkan ada mulai dalam rumah tangga ada mungkin sedikit permasalahan ini ya, bisa sharing sama Ibu Azizah juga boleh ini yang ada di Kecamatan Mungkin dan sekitarnya ini bisa, Bu ya. WA juga. Nah, ini malah sudah dibuka ini untuk 24 jam Mbak. 24 jam untuk konsul bersama dengan Ibu Azizah Herawati. Dan kita akan kembali lagi keluarga FAS setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Untukmu Perempuan. Kembali lagi keluarga FAS yang hari ini program spesial dari kami Untukmu Perempuan dengan tema membangun ketahanan keluarga dan manajemen konflik. Masih bersama dengan Nisa dan tentunya tamu istimewa kita, Ibu Azizah Herawati selaku penyuluh agama Islam fungsional dari Kecamatan Mungkit. Anda keluarga FAS bisa bergabung siang hari ini di 0815 78709640-nya. Kita kembali lagi nggak ke laptop aja, tapi juga ke topik Ibu ya. Siap. Baik, kembali lagi tadi sudah kita perbincangan juga. Ini kita baca dulu ya Ibu. Ada yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ternyata acara yang sangat menarik. Assalamualaikum siang hari ini, dan perlu juga ada dua hal yang luar biasa ini ya bersama dengan narasumbernya. Kita mau tanya dari Mas Aris yang ada di Yogyakarta. Apa Ibu strategi yang dapat digunakan perempuan untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu, pasangan, dan juga individu dalam menjaga ketahanan keluarga? Dan yang kedua, apa cara efektif bagi perempuan untuk mengajarkan anak-anak keterampilan manajemen konflik sejak dini? Bagus ini pertanyaannya juga. Luar biasa ini. Sambil disimpan-simpan sambil Ibu Azizah ini nanti tanya dulu sama Doraemon ya, cari kantong ajaib pertanyaannya. Ini kita simpan dulu. Ada juga dari yang sudah bergabung bersama dengan kita, ada Ibu Ira. Alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa bertemu di acara Untukmu Perempuan siang hari ini. Salam kenal Ibu Azizah. Sama-sama Mbak Ira. Saya di pernikahan yang sudah hampir 30 tahun ini, melebihi Ibu Azizah ini ya. Tapi kadang-kadang juga ngerasa suami sering lupa ini, sudah mulai sering lupa ini, sering bingung juga. Jadi kalau nggak ada saya dicari-cari, tapi kalau ada saya justru HP-nya yang dicari. Nah ini sekarang nih penyakitnya. Baik, ini tipsnya dong Ibu untuk kita menuju 35 tahun ini pernikahan. Cucu juga sudah banyak ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ira. Nah ini kita juga ada siapa ini? Ibu Azizah, selamat siang. Ada Ibu Al-Hikmah yang ada di Kaliangkrik ini. Assalamualaikum Bu, apa yang harus dilakukan agar dalam rumah tangga ini bisa satu visi dan misi dalam hal parenting anak? Terima kasih. Salah satu visi dan misinya, antenanya harus sama ini providernya tadi ini ya. Baik, bisa dijawab
dari pertanyaan Mas Aris di Yogyakarta ini, Bu. Tadi, Mbak? Jadi bagaimana strategi yang digunakan seorang perempuan untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu, pasangan, dan juga individu dalam menjaga ketahanan keluarga? Jadi yang pertama, strateginya kita kan sejak awal sudah tahu siapa kita, saya, siapa pasangan kita, kan gitu ya. Jadi ibaratnya meskipun tidak harus menandatangani kontrak sosial gitu ya. Ibu. Nanti gini, tapi sudah ada kesepakatan-kesepakatan di awal. Jadi misalnya saya selain sebagai istri, saya juga aktif di organisasi misalnya. Saya juga milik umat loh, gitu loh ya. Jadi ketika nanti suatu hari nanti saya harus berkhidmat, harus berbagi, dengan sudah harus paham gitu. Jangan banyak yang terjadi teman-teman saya di organisasi karena nggak ada kesepakatan di awal, sehingga ketika sudah menikah hanya tidak pernah terlihat, oh suami saya nggak boleh gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk dalam hal pekerjaan. Kadang kita bekerja itu ada yang dua-duanya bekerja misalnya, yang semua keluar rumah. Kalau kita nggak bisa menjaga, kan banyak nih klien-klien yang saya temui Mbak. Orang melihat, saya kan pernah dinas di Serumbung Dukun yang sering ketemu truk itu Mbak. Di belakang truk itu ada tulisan Mbak. Itu pesan quote, penak sing nyawang. Itu iya, penak sing nyawang. Kita melihat misalnya orang bekerja sudah punya jabatan ini, istrinya begini. Orang melihat kan, enak banget ya dia pasangan ideal. Tapi nyatanya mereka berkonflik dan bahkan lebih seram daripada yang mungkin biasa-biasa saja gitu. Nah, disitulah komitmen tadi, komitmen di awal yang harus kita bangun, termasuk support system. Misalnya saya sudah bekerja seharian kok pulang masih bawa kerjaan gitu, apalagi kerja deadline. Saya penulis harus setor naskah gitu. Pasangan yang sudah sejak awal kita beri pemahaman, dia tidak akan marah gitu. Termasuk ketika pagi dengan terpaksa kita nggak bisa menyajikan minum dahar, justru malah kalau saya sudah jamnya kok masih ribet, wes tinggal gitu. Jadi dan itu yang perlu kita pahamkan ya tadi, termasuk tadi cara efektif sampai ke jawaban kedua yang efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang kemandirian, tentang itu kan juga di situ. Jadi sejak awal sama-sama saya Mbak Nisa tadi sudah ngobrol, kita sama-sama anak kita laki-laki semua. Ibu. Tapi mereka sudah kita mandirikan. Pagi semua aktivitas berbagi. Gitu. Support system tadi yang saya singgung tadi ya. Jadi saya urusan dapur, suami ngurusi cucian gitu ya. Nanti kakak ngantar adiknya gitu ya. Terus adiknya juga sudah nyiapin ini. Saya pun diratukan Mbak. Kendaraan sudah terpasang, apa yang harus dibawa sudah tertata semuanya. Kalau sampai ada yang lupa, ibu ini bawa enggak? Sudah seperti itu. Itu ternyata betul-betul yang membuat kadang maaf, iri teman-teman gitu ya. Bukan karena harta kami banyak, bukan. Tapi kepedulian itu yang enak ya, nek kayak gitu. Sementara sering kita temukan curhat-curhat yang seperti itu, ketidakadanya kesalingan di situ. Makanya betul-betul fondasi yang ketiga itu harus kita jaga. Muasyarah bil ma'ruf tadi, saling memperlakukan pasangan dengan baik gitu. Itu termasuk ke anak-anak kita mandirikan, bukan memanjakan sih ya, tapi kita tahu sadar tugas-tugas bersama bahwa untuk memperoleh ini pun kita perlu perjuangan itu juga gitu. Meskipun kita punya misalnya bisa membelikan, tapi mereka tidak simsalabim langsung dapat. Gitu. Jadi mereka kita ajarkan tentang memahami proses ya. Dan proses hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dan itu walaupun kami tentu kita semua masih selalu belajar. Bahkan kami para konselor, pembimbing, fasilitator keluarga sakinah itu PR-nya lebih besar gitu ya. Karena kami juga harus bisa menjadi contoh gitu ya. Jadi contoh dan tidak berhenti belajar. Justru dari klien-klien itulah saya belajar. Gitu mungkin Pak Aris ya. Nah, mungkin nanti kalau kurang puas
bisa kita lanjutkan Bisa karena di dilanjut. sini bukan cari. Nanti mau dibuka Iya, untuk iya, boleh. WA boleh. kelasnya Iya, ini. iya, boleh. Langsung dibuka Iya. WhatsApp-nya. Yang kedua, Kedua, Ibu, yang cara usia efektif. ya Masya Allah Ibu Ira yang usia Ini yang Bapak jawaban dari kedua Bapak Aris tadi. Ya. Apa cara efektif bagi perempuan ini untuk mengajarkan anak-anak keterampilan manajemen konflik sejak dini? Iya. Jadi budaya maaf, terima kasih, tolong. Itu bagian dari cara efektif kita menanamkan anak untuk meredam konflik itu ya. Jadi ketika kita jangan egois dong. Ketika anak salah kita menyalahkan. Sebaliknya ketika kita salah kita nggak mau disalahkan. Jadi kadang kan anak berontak itu ketika kita salah, maafin ibu ya, minta maaf. Terus kita peluk itu. Termasuk dengan pasangan, dengan kakak adiknya, dengan saudara-saudaranya, dengan temannya. Ayo, yang salah kamu ngapain kok? Jangan ketika anak ngadu di teman misalnya, kita langsung marah. Bukan. Tapi kita tanya, loh adik tadi ngapain? Aku adik sih gini, ayo sekarang adik gak boleh gitu. Harus karena adik salah, karena adik yang memulai gitu ya. Nah sekarang minta maaf sama temannya. Jadi hal-hal yang sepertinya gak mungkin gitu, ternyata anak-anak kita itu merekam kok gitu ya. Jadi ketika kita dengan pasangan kita berkonflik, jangan sampai anak-anak itu menilai itu sebuah konflik yang menakutkan, sehingga mereka akan trauma dengan rumah tangga gitu ya. Jadi ya udah kita bikin guyon aja ketika kita berselisih gitu. Dan tentu orang tua harus kompak gitu ya. Jangan Bu beli ini, oh, nggak baik itu Dek. Bapak boleh. Ini kadang nah, itu terus nanti kita koreksi sama jenengan gitu kan gitu ya. Jadi kita kompak. Jadi memang kami kompak kalau di TOT kami waktu mempersiapkan keluarga anak berkualitas itu salah satunya bagaimana kita membuat tips-tips mendidik anak, merencanakan anak, menanamkan kebaikan-kebaikan sifat-sifat termasuk manajemen konflik pada anak itu. Terus akhirnya yang sudah berhasil selesai tunjuk tangan. Kami kompak gitu. Jadi memang mendidik anak itu harus kompak. Jangan yang baiti janati itu luas banget Mbak. Tidak hanya surga bagi bapak ibunya, tapi surga bagi anak-anaknya. Sehingga ketika anak pulang dia akan semangat. Jangan ada ibu malah takut gitu ya. Iya. Ya gitu Mbak. Baik, tadi sudah dijawab ini Bapak Aris atau Mas Aris yang ada di Yogyakarta. Kemudian kita ke Bu Ira di pernikahan yang ke-30 tahun ini ya. Pasangannya sudah mulai lupa dalam artian kalau nggak ada dicari, kalau ada ternyata yang dicari HP, yang dihadapin HP ini. Ini memang sekarang ini seperti itu ya Ibu. Tidak hanya anak kecil dan semua gitu ya. Jadi meminta tipsnya untuk mempertahankan ini. Pertama, selamat Ibu Ira ya, sudah hampir 35 tahun, Masya Allah, itu luar biasa. Perjalanan yang tidak mudah, yang tentu kami saya selisih 9 tahun Mbak, saya hampir 26 ya. Itu pun tentu tidak semuanya indah, tapi bismillah kita lakukan bersama. Dan selamat kepada Ibu Ira dan Bapak yang sudah menjalankan rumah tangga selama 35 tahun. Tentu ya namanya lupa, kepikunan itu pasti ada. Jangankan yang sudah sepuh ya. Bahkan karena Allah itu maha adil ya Bapak. Kalau saya banyak ngomong berarti bisa dibayangkan ya Mbak Nisa, pasangan saya seperti apa. Tapi sering guyonin, nek ra ono ngangeni, nek ono mingramin gitu itu ya. Memang ya Bu. Iya, tapi itu buat guyon aja gitu ya. Dan kita ambil positifnya. Dan alhamdulillah Bu, Ibu masih dicari. Pertama itu, selamat lagi Bu. Yang kedua, Ibu masih dibutuhkan oleh Bapak. Karena ternyata rohmah tadi, rohmah tadi, kakek nenek yang sudah tidak cantik lagi mungkin secara fisik, bahasa ayune wis mbiyen, gantenge wis mbiyen, sudah enggak rosol lagi, tapi takliful qulub di antara Bapak Ibu berarti masih ada Ibu. Itu harus yang bikin mungkin pasangan-pasangan muda yang lain, bahkan putra dan cucu Ibu iri terhadap Bapak Ibu. Nah, masalah HP memang itu sekarang jadi penyakit siapapun. Iya, nah, itu ya. Dan jadi guyonan aja. Kita ambil sisi positifnya aja. Kita kembalikan ke kita. Apakah kita juga bisa sepenuhnya lepas dari HP gitu. Tapi perlu dibuka komunikasi. Ya, jadi
kualitas pertemuan menyepakati bahwa nek ono saya itu mbok yo HP-nya ditaruh dulu kan gitu ya. Jadi itu penting juga. Kalaupun harus mungkin ada waktu kita sepakati waktu di mana no HP gitu ya. Walaupun itu tidak mudah Mbak ya. Jadi tentu kita juga mengalami hal itu. Jadi menyepakati itu. Kemudian kita perlu tahu dari segi psikologi, laki-laki itu memang hanya bisa fokus pada satu gitu ya Bu ya, Mbak Nisa ya. Sementara kita bisa pencak silat di mana-mana. Nyambi mana-mana, multitasking ya, bisa melakukan apa-apa dalam satu waktu. Sehingga suami ketika kita panggil, Mas, nggak nengok-nengok Mas, apalagi sudah sama HP. Nah, guyoni aja seperti di iklan TV ILM itu kan ada. Mas, aku di sini, gitu sosok gitu Mbak. Aku di sini, terus taruhnya pelan-pelan gitu. Nih aku di sini loh gitu. Boleh Bu, kita guyoni kakung itu. Jadi supaya beliau juga fokus pada kita memanfaatkan waktu quality time bersama, sehingga HP tetap mungkin ya, tetap iya, tapi tidak menjadi prioritas. Nah, kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga kalau anak kecil keselamur gitu ya, keselamur tidak hanya pengen main HP saja, tapi juga pengen membersamai kita, ngobrol-ngobrol, mensyukuri pernikahan yang sudah lama, kemudian melihat cucu-cucu yang menyenangkan, bernostalgia. Pengen loh Bu gitu ya. Gitu ya Bu Ira ya. Semoga bisa membantu. Kalaupun belum, justru saya belajar dari Bu Ira nanti ya. Baik, gitu. Terima kasih Bu Ira sudah dijawab sama Ibu Aziza dan Ibu Al-Hikmah tadi yang ada di Kaliangkrik ini Bu ya, yang harus dilakukan agar dalam rumah tangga ini bisa satu visi dan misi dalam hal parenting anak. Ya, jadi memang sejak awal tadi ya sama di komitmen itu ya. Jadi komitmen dalam parenting anak ya. Karena kadang tergantung siapa yang banyak di rumah juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kadang seperti itu. Karena sudah sangat memahami, misalnya satu pihak di rumah, satu pihak sering keluar gitu ya. Jadi di situ nanti anak-anak akan terbiasa dengan yang di rumah. Sehingga ketika ditinggalkan satunya tidak masalah gitu ya. Jadi itu saya ya justru sering pergi malah saya Mbak gitu ya. Lebih panik kalau saya ditinggal daripada saya ninggal loh. Wah, ini rahasia. Gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa, anak-anak juga terbiasa ya. Jadi tadi saya kompak, pertama kami kompak. Yang kedua tadi kita sudah memahamkan pada anak bahwa Bapak seperti ini, Ibu seperti ini, kamu harus bisa menyesuaikan dengan itu tanpa mengurangi kasih Bapak Ibu itu karena sayang dengan kamu sama kamu seperti itu. Ya termasuk tadi kalau kita menyepakati A boleh, B tidak, ya jangan kebalik dong gitu ya. Ini yang sering jadi masalah gitu ya. Kadang kalau sekarang yang mungkin lagu-lagu qasidah lama saya ingat betul. Ketika anak melanggar, anak melanggar terus dibela oleh ibunya, bapaknya mau menghukum kan gitu ya. Itu yang sering jadi masalah seperti itu karena kita mesake gitu. Nah, itu terutama dalam hal keagamaan, Mbak. Jadi yang prinsip itu harus kita sudah harga mati itu kalau untuk parenting urusan akidah, akhlak dan juga ibadah gitu. Ya, jadi urusan sholat kita harus sama-sama tegas. Jangan udah dibangunin belum? Mesake nggak boleh. Bangunin gitu. Harus bangunin. Kompak itu. Kemudian urusan akhlak itu jelas sama-sama kita adalah teladan bagi mereka. Jadi kita sama-sama beri contoh. Terutama dalam membangun hubungan, keharmonisan kita di rumah akan direkam oleh anak-anak kita. Sehingga karena anak-anak itu perekam ulung, kita pun harus menjadi teladan yang baik bagi mereka. Karena kitalah the real idol in home, at home ya. Jadi idola yang sesungguhnya di rumah adalah kita. Itu yang Mbak Hikmah mungkin ya. Jadi kalau nanti ada yang perlu ditambahkan, kalau belum sesuai nanti bisa ditambahkan gitu Mbak.
Baik, terima kasih Bu Al-Hikmah yang ada di Kaliangkrik sudah dijawab tadi sama Ibu Azizah ya. Dan bagaimana ini kita sebaliknya tadi kalau membangun ketahanan keluarga, lalu sebaliknya apa saja sebetulnya Ibu ini penghancur hubungan? Oh iya, yang menghancurkan hubungan itu kan sebenarnya banyak ya Mbak. Iya. Jadi karena ego ya, egois tadi ya. Jadi hal-hal yang menghancurkan itu yang pertama ya sikap menyalahkan, kritik pedas ya, tidak mau melihat keunggulan pasangan. Nah ini kadang kita lupa bahwa setiap kita punya kelebihan dan sebaliknya pasti punya kekurangan. Iya. Kita lupa itu, yang sering bikin konflik itu. Makanya ketika saya menasihati, memberikan masukan kepada yang berkonflik, yuk Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu dulu pernah saling mencintai kan, gitu. Kita lihat sisi positifnya, gitu. Ibarat Mbak Nisa ngaca, melihat satu jerawat, jangan hanya fokus pada jerawatnya. Kan ada bagian lain yang tidak berjerawat, gitu. Ketika mobil kita tergores, nggak usah heboh dengan yang tergores itu, jutaan banyak, kan masih ada yang utuh, gitu. Ya, jadi hal seperti itu yang sering membuat kita lupa. Nah, sekarang tipnya gimana? Ya, kelebihan bisa dicari, kekurangan bisa ditutupi, gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, sikap membenci dan merendahkan. Ini sering ada orang yang seolah menyesal menikah dengan kamu gitu. Ya Allah, ngeri sekali kan Mbak, gitu ya. Jadi dulu gimana? Biyen piye saiki piye, itu tadi yang saya ngajak flashback itu. Kok sampai menyesal gitu. Misalnya dibikin guyon dong, nyesel raket biyen gitu ya Mbak ya. Nah, itu jangan menyesal terus menyesali pernikahan itu, kasihan gitu. Kemudian sikap membela diri dan mencari alasan. Jadi kayaknya sering ini yang terjadi orang-orang yang sibuk. Karena sibuk di luar, capek, terus akhirnya ini yang kemarin saya temui itu capek tapi tidak dipahami gitu ya. Karena sejak awal sudah komitmen saya bekerja. Berarti kalau kamu menginginkan perempuan bekerja, berarti harus siap ketika yang urusan rumah tangga misalnya masakan dan sebagainya tidak sesempurna mereka yang di rumah gitu. Sebaliknya ketika mereka di rumah jangan menuntut ketika saya tidak bisa menghasilkan uang misalnya seperti itu ya. Jadi jangan cari-cari alasan ngapain aja di rumah gitu. Itu kan sekarang yang bahasa sinetron kan kayak gitu itu. Kemudian mendiamkan dan abai ya. Jadi kadang ada tidak mau bertengkar tapi dia acuh, itu kan bikin bingung nggak Mbak Nisa? Iya, kalau orang Jawa bilang angel gitu ya. Jadi dia acuh. Ada kan saya artis yang pisah karena diacuhkan aja gitu loh. Padahal sebenarnya kuncinya di apa? Komunikasi. Ya. Komunikasi. Kenapa nggak dirembuk baik-baik kan gitu ya? Dikomunikasikan kan bisa. Memang tidak harus siapa menang siapa kalah, bukan. Wong yang kalau kita nggak kalau berumah tangga itu prinsipnya jangan gengsi. Ketika kita yang salah pasangan kita, terus kita menunggu dia meminta maaf dan akhirnya nggak pernah meminta maaf, apakah hubungan kita akan baik? Tidak akan baik-baik saja. Makanya nggak usah gengsi. Yuk, kalau memang saya yang salah, maafin saya. Udah. Saya tuh kalau marah dimarahi, kalau neng-nengan sama suami susah Mbak, karena jauh siapa-siapa nanti nggak direwangi gaweane. Simple kan? Simple lah gitu. Terima kasih Bu Azizah ini untuk banyak pelajaran dan ilmunya di siang hari ini. Nah ini yang terakhir juga sebagai closing ini Bu ya. Para perempuan, tidak hanya perempuan tapi terima kasih juga tadi sudah ada yang bergabung, ini perwakilan dari mas-mas bapak-bapak tadi juga ya. Ini sahabat perempuan itu. Sahabatnya perempuan. Iya, Ibu ini apa pesan untuk para perempuan terkait membangun ketahanan keluarga dan manajemen konflik? Terima kasih keluarga FAS semuanya ya. Kita para perempuan itu diciptakan Allah sebagai pribadi yang tangguh ya. Walaupun mungkin kalau saya dikasih sok tangguh yang tangguh. Kita kuat bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Mari kita jaga itu, tapi
tanpa mengurangi penghormatan kita terhadap pasangan kita. Kita diciptakan bersama, diciptakan untuk saling melengkapi. Sehingga dengan kesalingan itulah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, barokah, maslahah, ayem tentrem, penuh cinta dan kasih sayang, senantiasa dilimpahi kebaikan dan kebahagiaan, serta selalu meraih kedamaian. Begitu, Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah, ini luar biasa ini untuk pesan cantiknya di siang hari ini Ibu Azizah. Boleh tutup pakai pantun? Boleh, Ibu. Oke. Ya. Ikat rambut warnanya ikat rambut merah merona. Cakep. Tanpa indah dan juga megah. Jangan takut berumah tangga. Semoga sakinah sampai ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Terima kasih Bu Azizah, ini ditutup dengan pantun juga. Sehat selalu. Amin Bu Mbak Azizah. Nisa. Ya. Salam untuk rekan-rekan di Kemenak ya, Kabupaten Magelang, siap Mbak juga Nisa. di KUA Kecamatan Bukit. Ya. Demikian tadi keluarga Fas, untukmu perempuan, program spesial dari kami bersama dengan Ibu Azizah Herawati selaku penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Mungkit. Insya Allah Jumat depan kita akan kembali lagi hadir di Untukmu Perempuan. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.